Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marisa Septiani dari kelas 11 IPS 5. Di sini saya akan menjelaskan biografi tokoh Perang Dunia ke-1, yaitu Mustafa Kamal Atatürk. Masa muda Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa dilahirkan pada tahun 1881 di Selanik, Usamaniyah, sebagai anak seorang pegawai kecil yang kemudian menjadi pedagang kayu. Sesuai dengan kebiasaan Turki pada waktu itu, ia dinamai Mustafa saja. Ayahnya, Ali Riza Effendi, seorang pegawai bea cukai yang meninggal dunia ketika Mustafa baru berusia 7 tahun. Karena itu, Mustafa kemudian dibesarkan oleh ibunya yang bernama Jubei Hanim. Karir militer Mustafa Kemal Atatürk. Ketika Kesultanan Utsmaniyah terjun ke Perang Dunia I, di pihak Jerman, Mustafa Kemal ditempatkan di Terkidag atau di Laut Marmara. Setelah Perang Dunia I usai, Kemal diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang berada di Turki Selatan. Banyak gerakan-gerakan yang muncul atas inisiasi rakyat untuk mengempur dan mengusir sekutu dari wilayah Turki. Akhirnya pasukan yang dipimpin oleh Kemal dan dibantu oleh gerakan-gerakan rakyat berhasil mengusir sekutu dari Turki. Mustafa Kemal membuktikan dirinya sebagai komandan militer yang sukses selama berdinas sebagai komandan divisi dalam pertempuran Gallipoli. Ia juga merupakan pendiri dan presiden pertama Republik Turki. Ideologinya yang sekularis dan nasionalis, berikut kebijakan serta teorinya dikenal sebagai Kemalisme. Setelah kekalahan Kesultanan Utsmaniyah di tangan tentara sekutu dan rencana-rencana negara itu, Mustafa Kemal memimpin gerakan nasional Turki dalam apa yang kemudian menjadi Perang Kemerdekaan Turki. Kampanye militernya yang sukses menghasilkan kemerdekaan negara ini terbentuknya Republik Turki sebagai presiden yang pertama. Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang yang disebut Atatürk, yang berarti Bapa Bangsa Turki, pada tanggal 24 November 1934. Selanjutnya ada Gallipoli. Sunting. Ia kemudian dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli. Ia memainkan peranan kritis dalam pertempuran melawan pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Anzak dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915. Di sini ia berhasil menahan pasukan-pasukan sekutu di Konbayiri dan di bukit-bukit Amavarta. Karena keberhasilannya ini, pangkatnya kemudian dinaikkan menjadi brigadir jenderal dan dengan demikian memperoleh gelar pasya dan memperoleh pengaruh yang semakin luas dalam upaya-upaya peperangan. Penyakit dan kematian beliau. Selama 1937, indikasi bahwa kesehatan Atatürk semakin buruk mulai muncul. Pada awal 1938, ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit yang serius. Dia pergi ke Istanbul untuk perawatan, di mana dia didiagnosis menderita sirosis hati. Sepanjang sebagian besar hidupnya, dia telah menjadi peminum berat, sering mengkonsumsi setengah liter raki sehari. Selama tinggal di Istanbul, ia berusaha mengikuti gaya hidup regulernya untuk sementara waktu. Dia meninggal pada 10 November 1938 pada usia 57 tahun di Istana Dolmabahce, di mana dia menghabiskan hari-hari terakhirnya. Jam di kamar tempat dia meninggal masih diatur ke waktu kematiannya, yaitu jam 9 pagi lebih 5 menit. Pemakaman Atatürk memunculkan kesedihan sekaligus kebanggaan di Turki, dan 17 negara mengirim perwakilan khusus, sementara 9 menyumbangkan detasemen bersenjata untuk iring-iringan. Penggantinya yaitu İsmet İnönü, memperkuat kultus individu Atatürk secara anumerta yang telah bertahan hingga sekarang. Bahkan setelah Partai Rakyat Republik Atatürk sendiri kehilangan kekuasaan setelah pemilu yang demokratis pada 1950,
wajah dan nama Atatürk terlihat dan terdengar di mana-mana di Turki. Potretnya dapat dilihat di semua bangunan umum di sekolah-sekolah, di segala jenis buku sekolah, di semua uang kertas Turki, dan di rumah-rumah banyak keluarga Turki. Bahkan setelah bertahun-tahun ada kebiasaan bahwa pada pukul 9:05 pagi pada 10 November bertepatan dengan saat kematiannya diadakan upacara-upacara peringatan. Banyak kendaraan dan orang yang akan berhenti selama 1 menit untuk mengenangnya dan di seluruh negeri pada pukul 9:05 pagi. Sekian dari saya tentang penjelasan biografi Mustafa Kemal Atatürk. Maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.